wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan semua, mudah-mudahan pada malam hari ini teman-teman, sahabat-sahabat semua mendapatkan berkah, mendapatkan anugerah, dipanjangkan umurnya, disehatkan, serta mendapatkan rezeki yang luas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya berada di Mabes Pusat PSPC. Alhamdulillah, di samping saya ada guru besar, orang tua saya, sahabat Raden Nahnu Jaya Permana. Salam silaturahmi dan berkarya. Alhamdulillah beliau berkenan untuk sharing komunikasi Bah ya. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa ketemu langsung di Mabes Forum Silaturahmi Paranormal Cirebon. Buat sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan semua di Singatama Channel, di like, subscribernya, agar bisa mengikuti program di Singatama Channel. Terima kasih ya. Ini mah untuk ini Pak ya, untuk biar mengenai PSPC untuk kedepannya, terus yang sekarang dijalankan apa, terus untuk masyarakat ataupun pemerintah bagaimana Nah, jadi keberadaan PSPC ini apa sih gitu kan, biar masyarakat tuh tahu keberadaan PSPC ini gitu kan. Jadi apakah untuk hanya pengobatan atau hanya apa, jadi intinya gitu Bah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forum Silaturahmi Paranormal Cirebon adalah salah satu lembaga organisasi keparanormalan yang lokasinya ada di Desa Bungas Kulon, Blok Rebo, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Berdirinya Forum Silaturahmi Paranormal Cirebon khususnya untuk membangun silaturahmi baik dengan sesama anggota PSPC, instansi pemerintah, tokoh adat, tokoh budaya, dan masyarakat. Karena pada intinya kami ingin istilahnya bersilaturahmi dan bagaimana kami bisa berkarya dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, alhamdulillah saat ini saudara-saudara kita sudah tersebar di Nusantara. Selain kita di area pusat, area wilayah Cirebon, udah sampai ke Temberang, istilahnya di daerah Lampung, Palembang, udah banyak alhamdulillah. Karena pada dasar intinya itu PSPC itu ingin mempersatukan, membuat suatu paguyuban untuk bersatu mencintai NKRI. Kita berkarya melalui budaya, satu budaya silaturahmi dan juga budaya spiritual, dan juga membangun bagaimana istilahnya kita bisa solidaritas dengan sesama teman dan juga masyarakat lainnya. Seperti itu. Jadi pada intinya Forum Silaturahmi Paranormal Cirebon berdiri untuk membangun kebersamaan supaya banyak teman dan banyak saudara. Maka dari itu alhamdulillah karena hubungan saudara-saudara kita sudah cukup lumayan banyak. Saat ini yang baru dibentuk salah satu tim. Yang pertama kan dibentuk tim investigasi dunia gaib, itu untuk salah satu menguak misteri-misteri di sekitar. Utamanya PSPC Pusat mengadakan suatu acara di tempat-tempat yang sifatnya situs-situs, dikarenakan kepengen situs tersebut dikenal oleh masyarakat luas. Jangan sampai peribahasannya situs tersebut sampai tidak diketahui, akhirnya ada perusahaan seperti itu. Karena istilahnya kita tidak berpolitik tapi kita berbudaya. Dikedepankan kita budaya-budaya leluhur supaya istilahnya diketahui oleh anak-anak sekarang. Nah, terus untuk masyarakat secara kegiatan utama PSPC selain silaturahmi, kita mengadakan salah satu pengobatan. Jadi anggota-anggota kebanyakan pada punya kegiatan-kegiatan sendiri, baik di istilahnya makanya punya keahlian sendiri. Makanya PSPC itu sebagian daripada wadah untuk menaungi anggotanya dalam berkarya.
supaya mudah-mudahan keahliannya pun bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk bermanfaat untuk orang sekitar. Contohnya yang ahli pengobatan, ke bidangnya masing-masing pengobatannya, karena masing-masing orang masing-masing keahlian. Ada yang ruqyah, ada yang hipnoterapi dan lain sebagainya. Ada yang istilahnya diangkat modern refleksi dan lain sebagainya. Itu maksud tujuannya bagaimana kita bisa berkarya untuk membangun masyarakat yang sehat, untuk membangun kita kebersamaan dan juga untuk memperbanyak persaudaraan. Salah satunya seperti itu ya, insya Allah mungkin ke depan sehubungan saat ini masih dalam keadaan pandemi, jadi PSPC Pusat menginstruksikan kepada seluruh jajaran anggotanya supaya kita tetap membangun silaturahmi tanpa harus mengadakan kerumunan maksa, karena kita utamanya harus patuh kepada pemerintah. Ketika pemerintah membawa begitu, ya kita manut. Bahkan ketika pemerintah membutuhkan bantuan kita, semua jajaran anggota keluarga besar Forum Silaturahmi Paranormal Cirebon siap turun untuk membantu bagaimana program pemerintah dan membutuhkan bantuan kita. Salah satunya seperti itu. Demikian, alhamdulillah sekarang ini alhamdulillah saudara-saudara kita sudah tersebar di mana-mana, tapi selama ini ketika sebagai pimpinan pusat menghimbau, alhamdulillah semuanya manut. Alhamdulillah ya, pada mengikutilah apa yang diikutikan ketua ataupun satu komando lah Ya, ya. satu komando, karena kalau ketua umum itu istilahnya untuk istilahnya menghimbau itu untuk keseluruhan. Nah, untuk ini Bang, kan di masyarakat tuh ada paranormal itu identik dengan dukun. Oh ya. Nah, identik dengan dukun, terus apa namanya, jadi anggapannya itu negatif lah Ya, betul, dukun betul. itu apa namanya tuh kadang untuk ngerjain orang, untuk Ya. apa maksudnya ngerjain itu yang negatifnya. Nah, untuk menghadapi hal-hal seperti itu ke masyarakat tuh bagaimana? Ya. Salah satunya begini. Jadi sarana masuk ke Forum Silaturahmi Paranormal Cirebon, walaupun kenal langsung saya sebagai pimpinan pusat, sebagai pendiri organisasi. Jadi ketika ada yang hendak bergabung, saya itu tidak langsung menerima walaupun orang dekat. Jadi melalui istilahnya rekomendasi, melalui orang anggota-anggota yang terpercaya. Nah, terus beliau istilah menginterview, mempertanyakan keahlian, karena apa, ibarat kita ada keahlian nanti kan bisa disalurkan dengan keahliannya masing-masing. Ibaratnya istilah yang mau bergabung itu punya istilahnya dikenal di areanya sebagai dukun santet contohnya. Iya. Itu ketika ada udah ada informasi yang jelas yang akurat, itu tidak diterima di PSPC, itu ditolak. Karena satu, kita pengen istilahnya organisasi kita itu jangan dicemari dengan nama-nama hal yang tidak baik. Salah satunya Nah, itu. untuk ke masyarakatnya sendiri, Ya, ke masyarakatnya dengan sendiri. apa misal kita melakukan agar si masyarakat ini bahwa lain, misalnya FSPC itu dengan identik dengan dukun seperti itu gitu. Makanya kita untuk itu kan supaya kita bagaimana bisa bermanfaat untuk orang sekitar, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Satu, kita mengadakan acara-acara pengobatan. Karena sebetulnya paranormal itu identik dengan keahliannya ke pengobatan. Cuman kan kadang-kala mungkin tuduhan-tuduhan ya, karena memang sebagian namanya paranormal itu kan memahami di bidang ilmu gaib. Iya. Mungkin ada juga yang suka seperti itu, tapi mereka kan itu di garis PSPC emang tidak diperbolehkan masuk bergabung di PSPC. Itu misalnya ada anggota, misalnya taruhlah ada satu apa namanya tuh, misalnya dikatakan pasien Ya. Nah, terus meminta jasa misalnya untuk guna-guna orang. Nah, tindakan PSPC itu gimana? Nah, itu tindakan PSPC kalau anggota itu makanya ada. Ini PSPC sudah dibentuk tim siber spiritual Nusantara. Karena apa? Kita sebelum istilahnya kita memantau hal yang luar, kita yang dalam dulu. Iya. Tim siber spiritual Nusantara itu bertujuan didirikan untuk ibaratnya mengawasi anggota dan juga kegiatannya anggota. Anggota tersebut kegiatannya apa? Oh, ibaratnya barangkali kan suka ada mungkin pencabulan. Iya. Ataupun katanya dia ada yang dikenal katanya suka mau mengerjakan orang. Ya udah, karena sesuai dengan tujuan yang utama, kita pengen punya banyak teman, banyak saudara. Tapi ketika ibaratnya ada katanya suka seperti itu, Melanggar lah istilahnya yang udah itu akan dikenakan sanksi. Itu setelah melalui penyelidikan. penyelidikan Itu kebenarannya ya. benar, kebenarannya gimana? Karena apa?
ketika ada anggota, kan barangkali namanya orang kan kadang-kala ada yang suka ada yang tidak. Ya kan kita nggak baik umpamanya, yang baik pun tetap ada aja yang nggak suka, mencari mengkritik dan juga mencari suatu kesalahan-kesalahan yang akan menimbulkan bahwa kita tidak disukai orang dengan tuduhan-tuduhan lain. Karena di sini pun pernah ada yang dinyatakan tetangga dengan tetangga ribut, akhirnya dia malah bahwa itu tuh dia dukun santet. Alasan katanya dia menemukan sesuatu ada di dalam sini, di dalam rumah dia, tapi buktinya sebetulnya tidak ada yang tahu, cuma karena menuduh aja. Itu seperti itu. Makanya sebagai pimpinan organisasi saya juga berpikir keras supaya satu untuk kenyamanan saudara-saudara saya, makanya ketika ada orang yang mau bergabung yang diketahui bahwa dia katanya dikenal dukun santet semuanya, tidak akan diterima masuk. Salah satunya begitu ya. Nah terus kedua, yang ketika sudah ada ini mungkin yang udah terlanjur masuk, yaitu akan mungkin nanti tim intelijen kan untuk mencari tahu. Nanti tim cyber juga pengen tahu kebenarannya. Nah, setelah itu ya udah sehubungan dari sebelum masuk pun sudah disampaikan ketika makanya kan ada suatu amanah bahwa semua anggota forum silaturahmi Forum Cirebon itu diberikan mandat itu apa menjaga kehormatan dan nama baik organisasi. Ketika ibaratnya itu kan boleh katakan pencemaran nantinya. Ya, daripada ibaratnya kehilangan orang banyak, saya lebih baik kehilangan orang satu. Makanya maaf, kita tetap bisa jadi teman, bisa jadi saudara, tapi tidak bisa jadi anggota organisasi. Karena kami ibarat kata saya sebagai masinis kereta akan dipikirkan untuk penumpang yang banyak daripada orang yang satu. Makanya yang kendaraan yang di depan lebih ditabrakan begitu. Makanya ketika emang udah dikatakan bahwa ini tukang tipu, dukun cabul dan sebagainya, udah dikatakan satu digosipkan begitu, tim intelijen sudah mengetahui objek kebenarannya, ya udah dipanggil untuk diberikan sanksi teguran dan kebenaran gimana. Ya untuk sementara itu mau yang itu sesuai daripada benar, ya udah akan dikeluarkan dengan hormat, tapi kita tetap bisa berteman. Cuman kalau istilah organisasi tidak mau ke bawah yang lainnya tercemar, itu seperti itu. Jadi peraturan PSPC. Makanya walaupun di kampung ini banyak yang pengen bergabung, yang mau menyatakan bergabung, ya walaupun teman ataupun rumahnya dekat juga, ya silahkan bergabung dengan saudara-saudara saya dulu. Karena apa? Saya ini organisasi paguyuban, yang saya lihat guyubnya dulu. Ketika sudah kelihatan guyub, rukun, bisa kan kita tujuannya pengen punya banyak teman, punya banyak saudara supaya kita bisa saling membantu, saling menolong itu dengan keahlian masing-masing kan seperti itu. Ini untuk orang awam misalnya Ya, pengen gabung ke PSPC misalnya, apa ada syarat-syarat khusus atau jadi kalau syarat khusus utama istilahnya punya perbuatan baik lah, utamanya ya niat baik, perbuatan baik. Jadi nanti kan tim rekomendasi menyelidiki, kemudian menginterview tujuan mau bergabung itu kan apa gitu kan. Ibaratnya ketika di interview itu baik, nah terus ditanya juga kan keahliannya apa. Saya tidak punya keahlian apa-apa, cuma saya pengen punya banyak teman, silahkan nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Walaupun tidak punya keahlian, karena kita tujuannya pengen punya banyak saudara. Baik, jadi tidak ada syarat khusus yang sifatnya bahwa itu harus sakti mandraguna ahli pengobatan dan sebagainya, tidak. Karena sifatnya kita merangkul keseluruhannya, baik istilah dari masyarakat biasa, istilahnya dari istilahnya instansi lain. Selama istilahnya kita dia punya tujuan baik, yang mau alhamdulillah saya pengen banyak teman, banyak saudara. Untuk ini juga misalnya ini orang awam pengen gabung, terus dia pengen punya keahlian, Ya misalnya ada nggak misalnya gembelengan khusus atau bagaimana? ya, insya Allah yang seperti itu kan nanti bisa kita sama-sama ikutan dikira. Nah, terus nanti mungkin kan bisa saling bertanya jawab. Contohnya dulu, model contohnya di Bayu Tapa datang ke sini silaturahmi, saya pengen bisa pengobatan. Nah, terus akhirnya kita secara untuk menyaluran energi supaya dia bisa pengobatan, kita ada pengisian hikmah, udah gitu silahkan minum. Itu untuk sekalian tes ke sini, saya pengen tahu ibaratnya udah mau masuk belum, makanya ke refleksinya atau apa. Iya kan, oh ya alhamdulillah sudah. Jadi nanti kan diarahkan nih begini dan begini. Yang Berarti yang ingin bergabung walaupun tidak ada keahlian atau apa, tapi dia punya niatan baik pengen jadi ahli pengobatan apa, bisa digembleng. ya bisa, insya Allah. Kan kita sebetulnya ini kan wadah, Iya. bisa diarahkan. Anda tinggal di mana? Oh contohnya di Cirebon Timur. Wah di sana ada saudara saya yang ketua ranting Cirebon Timur. Silahkan merapat ke sana. Maksudnya kan banyak saudara di sana. Iya. Yang dekat ke sini silahkan merapat ke sini. Kan begitu.
Jadi makanya alhamdulillah mereka di Bandung, di Cirebon Timur, Cirebon Kota, di Plumbon, kan kami saudara punya masing-masing keahlian. Iya. Contohnya, ayo pengen belajar ahli rupiah di sini di Gempol Ustaz Rosin. Nah, terus pokoknya ya alhamdulillah kan banyak dengan kita. Berarti yang dekat mau bergabung di sini, kumpul di sini ya monggo. Ya alhamdulillah. Karena yang dari sana sini pun sewaktu-waktu makan kumpul ke sini sebetulnya. Karena ini kalau di organisasi ini sentral pusat. Ya, cuman emang alhamdulillah sementara ini istilahnya saya menghimbau silakan masalah kegiatan masing-masing di sana boleh. Tinggal kita kalau sewaktu-waktu mau ke sini pun ya boleh kapan saja. Gitu. Cuman tetap kita patuhi segala bentuk peraturan pemerintah karena SPC pun satu bersandar ke Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bersandar pemerintah. Karena apa? Negara kita pun yang istilahnya di nomor satu kan ketuhanan yang maha esa. Kan seperti itu. Jadi kita bersandar ya kita sebagaimanapun kita bagusnya masalah ilmunya kita harus mematuhi apa peraturan pemerintah. Makanya ketika saya pun mengadakan acara mikir takutnya ya kita udah disiapkan oleh pemerintah tapi kok tidak patuh sama pemerintah. Makanya waktu itu saya menghimbau ke semua jajaran anggota supaya jangan mengadakan istilahnya kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa yang akhirnya kita kena sanksi. Walaupun hanya teguran berarti kita itu kalau kita ditegur berarti kita tidak mengerti. Nah, itu makanya kita orang tua bagaimana supaya kita bukan berarti kita gila hormat tapi kita menjaga kehormatan organisasi kita. Nah ini terakhir nih untuk rencana kedepannya gitu kan, PSPC ini agar lebih maju lagi, lebih solid lagi, lebih kompak lagi dan lebih sukses lagi. Rencana untuk kedepannya insya Allah pengen kedepannya kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik, contohnya kegiatan-kegiatan sosial baik di bidang kita karena kalau kita itu ke bidang pengobatan ke bidang pengobatannya, berumpamanya kita ada rezeki budayanya kita majukan lagi. Betul, budayanya. Bahkan insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama panjang umur, sehat, dan juga Allah berikan karunia rezeki yang mudah supaya karena segala sesuatu juga memang perlu adanya dana operasional. Jadi kita mau mengadakan kegiatan kan harus ada. Ya insya Allah mudah-mudahan ke depan. Nah ini yang masalah kayak dana itu pandangan dari pemerintah gimana? Ada kayak macam gini. Kemarin di sana itu baru dibentuk yayasan langsung dari pemerintah ada. Ini tanggapan dari pemerintah nih gimana itu? Ada enggak maksudnya kan gitu? Karena selama ini kan PSPC kan ya alhamdulillah di mata masyarakat itu kan bagus. Ada bakti sosialnya, ada baksos pengobatannya apanya. Nah dari dari pemerintah sendiri ada enggak? Jadi sekarang ya alhamdulillah ya kita sifatnya mandiri. Jadi kita tidak mengandalkan ataupun terlalu berharap. Andai kata pemerintah ada bagaimana supaya ini kita bergerak istilah berkreasi, berkarya karena untuk sesama, alhamdulillah tidak ada pun kita tetap bagaimana solidaritas sesama kita, sesama anggota. Jadi dari pemerintah alhamdulillah belum ada dukungan secara bantuan materi ya. Ya tapi karena kita tujuan utama sih ya bukan cari kematerian untuk seperti itu ya, kita bagaimana setiap kita kegiatan alhamdulillah dari sifatnya solidaritas sesama saudara-saudara kita, anggota-anggota kita, terutama ketika mau mengadakan kegiatan ya istilahnya contohnya di sini saya mengadakan kegiatan yaitu saya bertanggung jawab dengan istilah segalanya seperti itu. Tapi memang sebelumnya kan kita ajak musyawarah saudara-saudara gimana kita begini. Bagaimana untuk operasionalnya, barangkali ada saudara yang ada rezeki yang pengen bagaimana sifatnya membantu, ya monggo, tidak membantu tidak dipaksakan. Karena ya kita karena yang kita dicari istilahnya ketentraman semua. Apa belum ini dari pemerintahannya misalnya belum kelihatan? Contohnya begini, waktu kemarin saya nanya ke ini tuh jadi misalnya kalau ada bencana alam itu kan mungkin belum kelihatan dari masyarakat. Karena ketika itu misalnya ada yang bencana alam itu ada yang sakit patah tulang, ada yang gitu kan ya. Nah itu belum kelihatan dari pemerintah, tim PSPC itu terjun maksudnya terjun itu bantu join lah contohnya ke dinas sosial gitu. Karena kalau udah ada data di sana biasanya itu kalau ada bencana
biasanya langsung ada dari sana. Ya, Gitu. kebetulan ya itu mungkin ada perlu diurus ke kabupaten lagi ya, mungkin mengenai istilahnya kita data-data di area kabupatennya. Karena pada awalnya mungkin ya waktu dulu saya ngurus kan utamanya mengenai akte hukum. Jadi mungkin itu kan bagian ke Kesbangpolnya ya. Kesbangpol ya perlu diurus juga supaya maksudnya di kabupaten itu ada data bagian istilahnya budaya contohnya gitu ya, budayawan contohnya dari organisasi apa ketika ada dari pusat, pemerintah pusat kan ada mungkin anggaran untuk ini kebudayaan. Nah, lantas nanti disalurkan untuk masing-masing itu kan nanti supaya bisa mengadakan suatu acara masing-masing ataupun pembangunan begitu. Dan kebetulan ya alhamdulillah kalau masalah anggaran dari pemerintah memang belum ada. Kemungkinan juga karena satu belum ada maksudnya di sananya barangkali ya saya juga kan sekali tidak tahu karena mengandalkannya waktu itu kan kita dari notaris ya. Memang sebetulnya kalau kita lakunya kan dari pusat gitu ya. Emang ada sesuatu yang harus diurus lagi supaya maksudnya bagian kebudayaan di kabupaten supaya mengetahui. Mungkin kegiatan sebetulnya sudah mengetahui. Cuman kita secara pengajuan kan memang ada yang perlu yang harus diurus juga. Ya nanti untuk kedepannya saran saya ini Mbak ya, Mbak. Untuk seksi humasnya nanti coba dihubungi ke sana di bagian kebudayaan, terus di bagian di dinas sosial untuk khusus bencana gitu kan. Karena pernah saya juga ditanya gitu kan gitu. Jadi kalau emang udah terdata di sana biasanya tuh ada, jadi ada pemerhatilah dari pemerintah gitu. Apalagi kita udah banyak lah ya kan bakti sosialnya apanya gitu. Ya kalau sampai pemerintahan enggak ini mah ya tuh istilahnya itu berarti kelihatannya kayaknya kurang erat sama pemerintah padahal kita kan udah baik kan gitu ya. Gitu kan. Jadi memang sih salah satu syarat ketika anggota mau bergabung ke organisasi Forum Silaturahmi Parlemen Cirebon lalu diberikan suatu himbauan. Nah, ketiga pemerintah membutuhkan bantuan kita hal apapun harus siap. Jadi ketika tidak ada istilahnya tidak ada kesiapan yang penting ada informasi bagaimana ada laporan ya umpamanya barang ada halangan ya. Tapi ketika ada suatu pemerintah membutuhkan bantuan kita, saya himbau semua jajaran anggota keluarga besar Forum Silaturahmi Parlemen Cirebon harus punya persiapan turun membantu. Ibaratnya nggak siap ataupun karena adanya hal-hal lain ya tolong informasi tapi kan anggota juga bukan calon satu ya yang ini kan seperti itu. Sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan semuanya, demikian wawancara ataupun sekilas mengenai Forum Silaturahmi Parlemen Cirebon tentang keberadaannya, berdirinya, sama kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan Forum Silaturahmi Parlemen Cirebon kedepannya lebih sukses lagi, lebih maju lagi, lebih solid lagi, dan lebih